Kau mungkin tak percaya, tapi kisah ini benar-benar terjadi di Jakarta. Bukan tentang orang kaya, bukan tentang pejabat, melainkan tentang seorang tukang ojek dan suatu keputusan kecil yang hidupnya banyak mengubah orang. Namanya Pak Rahmat, usianya hampir 50 tahun. Setiap pagi sebelum matahari naik, ia sudah duduk di atas motornya yang tua, menunggu penumpang di sudut jalan pasar Minggu. Pendapatannya tak menentu, kadang cukup untuk makan, kadang harus berutang di warung. Istrinya sudah lama meninggal, anaknya satu bekerja di luar kota, jarang pulang karena biaya. Hidup Pak Rahmat biasa saja, nyaris tak terlihat. Suatu sore saat hujan turun deras, Pak Rahmat melihat anak kecil berteduh di depan kios kosong. Bajunya lesu, tas sekolahnya robek, matanya kosong. Pak Rahmat menghampirinya. "Kenapa belum pulang, Nak?" Anak itu menjawab pelan, "Saya nunggu hujan berhenti, soalnya rumahnya jauh." Namanya Aldi, seorang anak yatim. Ibunya meninggal setahun lalu. Sekarang ia tinggal dengan neneknya di rumah petak sempit. Sejak hari itu, Pak Rahmat sering melihat Aldi, kadang mengamen, kadang membantu angkat barang. Tapi setiap pagi Aldi tetap berangkat sekolah. Suatu hari Aldi tidak masuk sekolah selama seminggu. Pak Rahmat mencari tahu, ternyata Aldi hampir dikeluarkan. Seragamnya rusak, buku-bukunya belum lunas, uang sekolahnya menunggak. Malam itu Pak Rahmat tidak bisa tidur. Gajinya pas-pasan, tapi ia teringat wajah Aldi yang selalu senyum meski lapar. Keesokan harinya Pak Rahmat datang ke sekolah dengan baju ojeknya. Dengan tangan gemetar, ia membayar semampunya, sedikit demi sedikit, tanpa pernah memberi tahu Aldi. Sejak saat itu, setiap kali Pak Rahmat dapat penumpang lebih, uangnya disisihkan, bukan untuk dirinya, tapi untuk pendidikan seorang anak yang bukan siapa-siapa baginya. Waktu berjalan, Aldi tumbuh menjadi anak pintar, selalu juara kelas, selalu membantu orang lain. Pak Rahmat tetap jadi tukang ojek. Motornya makin tua, badannya makin lelah. Ia tidak pernah meminta balasan, tidak pernah bilang ke siapapun, bahkan Aldi pun tidak tahu siapa yang diam-diam membiayai hidupnya. Suatu hal yang selalu Pak Rahmat katakan pada Aldi, "Belajar yang rajin, Nak, biar hidupmu lebih baik dari Bapak." Balasan tahun lalu, suatu pagi Pak Rahmat pingsan di pangkalan ojek. Ia dibawa ke rumah sakit. Diagnosisnya berat, butuh penanganan cepat. Biayanya mahal. Pak Rahmat pasrah. Ia pikir mungkin sampai di sini saja hidupnya. Di ruang IGD, seorang dokter muda datang menghampirinya. Dokter itu terdiam, menatap wajah Pak Rahmat lama sekali. Matanya berkaca-kaca. Dokter itu berlutut, menggenggam tangan Pak Rahmat. "Pak, Bapak ingat saya?" Pak Rahmat menggoleng lemah. "Saya Aldi, Pak, anak yang dulu sering Bapak antar naik ojek, anak yang sekolahnya Bapak biayain diam-diam." Air mata Pak Rahmat jatuh. Untuk pertama kalinya ia tahu Aldi kini seorang dokter, dan orang pertama yang ia tolong hari itu adalah orang yang telah mengubah hidupnya. Kebaikan kecil tidak pernah benar-benar kecil. Kadang ia tumbuh diam-diam, menunggu waktu untuk kembali dengan cara yang tak pernah kita bayangkan. Pak Rahmat bukan orang kaya, bukan orang terkenal, tapi ia melakukan hal besar tanpa mengharap apa-apa. Dan mungkin di luar sana ada Pak Rahmat lain yang kebaikannya sedang menunggu untuk pulang. Terima kasih.